Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Laudes Razal Kolbi, dosen pada program studi psikologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Haluoleo. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikte Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Psikologi Kognitif. Saya mengajar mata kuliah Psikologi Kognitif pada semester ganjil tahun 2024-2025 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Psikologi Kognitif ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus ARA 46026. Adapun deskripsi mata kuliah Psikologi Kognitif yaitu mata kuliah Psikologi Kognitif membahas tentang mekanisme dan fungsi pikiran serta otak manusia. Fokus pembelajarannya mencakup proses berpikir yang didasarkan pada aspek fisiologis seperti sensasi dan persepsi, perhatian dan memori, bahasa, pengambilan keputusan, kreativitas, kesadaran, dan emosi. Perkuliahan psikologi kognitif diselenggarakan dengan pendekatan Outcome Based Education atau OBE. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan dengan mengunduh RPS dan mengunggah tugas secara online, sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan persentase dilakukan langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif partisipatif dan berbasis pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori psikologi kognitif, diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas, serta pemberian kuis di perkuliahan sebagai bentuk asesmen formatif dari materi yang telah dipelajari. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah psikologi kognitif meliputi 1. Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan prinsip dan konsep dasar kognisi dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Kedua, mampu menjelaskan dan mengidentifikasi proses-proses kognitif seperti persepsi, perhatian, ingatan, dan pemecahan masalah. 4. Mahasiswa mampu memahami bagaimana otak dan sistem saraf berperan dalam proses kognitif, termasuk bagaimana kerusakan atau gangguan pada otak dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Kelima, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis proses berpikir dan intelijensi dalam konteks psikologi kognitif. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah psikologi kognitif ini meliputi yang pertama modul atau RPS, PowerPoint atau materi pembelajaran, dan artikel ilmiah. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah psikologi kognitif meliputi 1. Sejarah singkat psikologi kognitif, 2. Sensasi dan persepsi, 3. Atensi, 4. Teori-teori memori, 5. Aspek-aspek memori, 6. Kognisi dan emosi, 7. Neuropsikologi kognitif, 8. Bahasa, 9. Penyelesaian masalah berpikir dan penalaran, selanjutnya intelijensi, dan yang terakhir adalah neuropsikologi kognitif. Penilaian dalam mata kuliah psikologi kognitif ini mencakup 4 komponen utama, yaitu ujian tengah semester dengan bobot 30%, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 50%, tugas mandiri atau kelompok, serta kehadiran dan keaktifan dalam kelas baik secara verbal maupun ketepatan dalam penguasaan materi, partisipasi aktif dengan bobot 20%. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas, terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan pendekatan OBE, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja, khususnya di bidang psikologi yang dinamis. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan pendekatan OBE,
sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja, khususnya di bidang psikologi yang dinamis. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah psikologi kognitif berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan psikologi kognitif. Kita sudah sampai di materi bahasa. Tapi sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari bisa mendapat manfaat untuk kita pribadi. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, sebelum mulai saya absen dulu sebentar ya. Jadi hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada Pak. Oh iya. Fatur Rahman, betul. Dari Kolaka. Terus, iya hanya Fatur ya, yang lain hadir. Oke. Ya, jadi hari ini kita mau bahas tentang bahasa dan kognisi. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu artinya atau bahasa Inggrisnya language and mind, mind itu pikiran. Nah, minggu lalu kan kita sudah sempat bahas juga terkait dengan apa? Memori. Iya, memori. Ada yang bisa jelaskan satu orang terkait memori? Saya Pak. Ya, silakan Ayah. Jadi pemahaman saya tuh memori merupakan kemampuan untuk menyimpan, mempertahankan dan mengambil kembali informasi. Nah, memori itu terbagi jadi dua, ada memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Di mana memori jangka pendek ini dia berkisar cepat atau caranya kita mengingat itu cepat di 30 detik. Terus kalau memori jangka panjang dia itu bersifat yang permanen. Oke. Baik, terima kasih Naya. Jadi ya boleh tepuk tangan kalau mau tepuk tangan. Oke, jadi memori kemarin kita sudah bahas, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Nah, salah satu bagian yang penting juga terkait kognisi atau otak itu memori dan bahasa itu letaknya dalam otak berdekatan. Kita tahu ada sistem limbik istilahnya, di situ ada hipokampus untuk menyimpan memori, ada amigdala untuk menyimpan emosi, mostly emosi, dan ada Broca dan Wernicke untuk memproses bahasa dan pikiran. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bahasa. Nah, pertama mesti kita tahu juga dulu apa itu bahasa. Nah, kenapa di psikologi juga belajar bahasa, padahal kita tahu ada jurusan bahasa, ada jurusan sastra yang mempelajari ini. Nah, penting untuk mempelajari bahasa dalam tataran psikologi, khususnya psikologi kognitif, karena salah satu yang penting adalah karena dia merupakan perilaku verbal. Kita tahu di psikologi itu kita kan belajar perilaku, jadi semua hal yang berkaitan dengan perilaku itu akan kita pelajari, termasuk perilaku verbal. Jadi kan sama saja kalau kita dipukul atau mungkin dicubit dengan dimaki di depan orang, itu kan sama-sama sakit, tapi satu sakit di luar, satu sakit di dalam. Nah, kurang lebih maksudnya seperti itu. Jadi kenapa kita juga penting untuk mengetahui. Kedua, itu dasar kemampuan kognitif. Kita tahu bahasa itu ada dalam tes-tes intelijensi, tes verbal, skolastik, kalau yang mau LPDP, atau SAT, kalau yang mau keluar negeri, begitu. Jadi, ketika kita mempelajari bahasa itu, kita juga secara tidak langsung itu juga sedang mengasah atau mempelajari kecerdasan kita. Nah, kalau secara makna atau definisi, sebenarnya bahasa itu sebuah sistem komunikasi menggunakan suara, simbol yang untuk mengekspresikan perasaan. Jadi bahasa itu sebenarnya tidak harus ada kata-katanya. Jadi aksara pun kan beda-beda. Kita tahu ada aksara kayak kita kan Latin, bahasa Latin. Tapi kan sebelumnya kita di Indonesia atau di Nusantara itu ada yang Sanskerta. Di Jawa ada aksara Kromo Inggil. Terus di Bali juga ada aksaranya sendiri. Di Korea aksara Hangul. Kanji dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya simbol. Jadi tidak harus sebenarnya kalau kita lihat bahasa huruf Latin, jadi tidak seperti itu. Jadi simbol
suara, bahkan nada juga itu bahasa. Kita tahu di beberapa suku di Afrika itu bicara pakai bersiul, bersiul bersiul saja itu ada maknanya. Jadi itu juga bahasa sebenarnya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum masuk ke perannya bahasa kepada kognitif itu kita mesti tahu juga dulu komponen dari bahasa itu sendiri. Jadi dia terdiri dari berbagai unsur. Kita tahu kalau misal kayak saya sekarang ini kan lagi berbahasa, lagi bicara lah. Nah, kita tahu itu ada di dalam bahasa itu ada fonologi atau ilmu tentang bunyi. Jadi sebelum jadi sebuah kalimat itu kan ada bunyinya dulu. Nah, kita tadi bilang kalau misal bunyi tidak harus bunyi bahasa Indonesia juga. Terus morfologi itu ilmu tentang apa namanya kata atau huruf. Terus kata itu sendiri, terus leksikal atau makna. Jadi dalam bahasa itu ada makna leksikal, jadi makna yang sebagaimana mestinya lah. Jadi dalam bahasa itu beberapa bahasa itu ada makna secara leksikal, sebenarnya ada pragmatik, ada gramatik. Jadi itu yang mesti juga diketahui. Dan kalimat. Sebenarnya ada lagi sambungannya itu diskurs sebenarnya. Jadi itu wacana. Nah, tapi sederhananya seperti inilah. Jadi hal-hal ini itu juga, nah ini kaitannya sama kognitif di dalam otak juga itu tersimpan di bagian area Broca dan Wernicke. Nah, kita tahu sekarang psikologi itu sangat-sangat positivistik atau sangat-sangat apa namanya harus ada wujudnya, harus kelihatan itu barang tuh. Nggak bisa lagi kita bilang sekarang, oh ini orang udah marah. Kenapa? Karena dia berteriak. Oke, udah berteriak, tapi di dalam otaknya itu juga ada indikasi atau ada tanda fisik secara fisiologis kalau dia itu marah. Misalnya tekanan darahnya naik, kadar kortisolnya juga semakin tinggi, begitu-begitu. Jadi itu sekarang di psikologi ke arah sana. Jadi jangan sampai kita masih main di skala-skala itu juga oke, tapi perkembangannya itu lebih ke neuroscience sekarang. Oke, terus di mana kata-kata dan bagaimana bunyinya termasuk dalam memproduksi kalimat. Nah, selanjutnya setelah kita tahu dia bagiannya apa-apa saja, terus kita harus tahu juga makna dari setiap bagian. Khususnya kalau yang saya garis bawahi di sini itu terkait kata, makna kata. Jadi dalam memahami kata itu di sini ada 3 poin penting, ada efek kata, ada frekuensi kata, dan ada lexical ambiguity atau makna yang ambigu. Itu apa artinya ambigu? Ada yang tahu ambigu? Tidak pasti, betul sekali. Dinless. Oke, jadi bukan sebenarnya ambigu itu kadang karena kita beda latar belakang lah. Kalau di IG kita beda algoritma, jadi IG-mu isinya misalnya olahraga, ada yang isinya gosip, ada yang isinya pendidikan, makanan, jadi kadang kita bercanda satu kurang masuk, gitu. Terus kalimat, nah ini kalimat yang penting nih dari sekedar kata tadi. Jadi kalau kita tahu di psikologi forensik itu, kalau kalian pernah nonton saksi ahli yang bersidang untuk menjelaskan satu perkara, itu dia orang psikologi namanya Reza Indragiri kalau belum tahu. Itu dia sering sekali memakai analisis ini untuk analisis kalimat, maksudnya untuk mengetahui, kan tugasnya seorang psikolog atau ahli psikologi di psikologi forensik untuk menentukan ini orang melakukan tindak pidana dengan niat atau tidak. Karena hukuman dengan niat dengan tidak itu jauh sekali bedanya Pembunuhan berencana dengan pembunuhan tidak berencana itu bedanya, satu dihukum mati, satu ya 15 tahun. Atau kalau membela diri bahkan bisa bebas Jadi itu jauh sekali bedanya ketika kita atau kalian tidak bisa memahami bahasa dan mentransfernya dalam psikologi orang bilang ini itu secara psikologis maksudnya ada niatnya kah? Kalau saya bilang, oh sanda niat ji pukul aja, tapi saya tidak niat ji pukul aja, tapi dari rumah saya bawa misalnya ada palu-palu, ada yang dibawa peralatan yang tidak penting, itu kan akhirnya sudah ketahuan juga. Jadi seseorang itu sangat mungkin atau sangat bisa kita interpretasikan perilakunya dari caranya berbahasa dan makna. Jadi ini kita juga mesti. Nah, kalau di sini nih contoh-contoh yang ada di dalam bahasa Indonesia anak laki-laki itu memukul bola. Jadi anak di sini juga kan kadang kita tidak bisa mengeneralisir anak di sini maksudnya kadang kalau kita nonton bola, kalau lihat
komentator itu biasa kadang dia bilang juga anak laki-laki, padahal itu sebenarnya sudah orang dewasa atau orang besar. Jadi kadang makna-makna yang ada dalam kalimat itu perlu pemahaman kontekstual. Terus parsing, ada sintaksis. Sintaksis itu urutan sebuah kalimat. Jadi beberapa kata yang membentuk satu kalimat atau satu makna lah secara gramatikal. Selanjutnya, nah ini masih dengan yang tadi pemahaman kalimat. Pemahaman kalimat dipengaruhi oleh pemaknaan kata itu sendiri dan setting lingkungan. Jadi ketika kita bicara di satu daerah dan di daerah lain itu berbeda. Oke, nah ini yang penting juga untuk kita bahas. Yang sempat tadi kita sebutkan di awal-awal bagian otak yang memproses bahasa. Jadi bahasa itu ada dua ada productive language atau yang kita ucapkan, ada receptive language atau yang kita terima, yang kita dengar. Ini harus connect Kita tahu kalau anak-anak tidak bisa mendengar dengan baik sejak kecil, apa akibatnya? Iya, kesulitan bicara agak-agak kekurangan defisit kosakata biasanya. Karena tidak ada yang tersimpan di otaknya mau bilang apa Makanya anak bayi kan sering harus dikasih stimulus Gitu. Jadi nah ini yang bagian untuk kita ketahui. Jadi ini istilahnya atau berada di sistem limbik. Nah, selanjutnya fungsinya tadi area Broca yang ada di dalam gambar tadi untuk motorik berbicara. Terus Wernicke untuk memproses kata-kata. Itu tadi yang saya bilang produktif sama reseptif diproduksi dan diterima. Oke, terus gangguan ini kita karena materinya kognitif, kita tidak masuk ke abnormalitas jadi cukup kita tahu saja ada beberapa gangguan seperti apasia, terus juga apasia Broca, terus juga di area Wernicke fluent apasia. Nah ini salah satu karakteristik khasnya. Nah ini kalau kita mau lihat secara singkat apa-apa saja yang menjadi gangguan terkait bahasa tadi. Tapi mungkin akan lebih dibahas di mata kuliah abnormalitas atau kesehatan mental. Oke. Ya ini contohnya Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Saya Pak. Ya silakan Najat. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, kita hidup di era digital di mana semua aktivitas itu kita lakukan seperti berkomunikasi. Nah, saya ingin bertanya Pak, apakah media komunikasi digital seperti via chat, voice note, emoji, dan singkatan itu dapat mempengaruhi kompleksivitas bahasa dan juga mempersempit dan menurunkan kemampuan kognitif seseorang Pak? Oh ya baik, jadi bagus pertanyaannya Ajat ya. Jadi hari ini itu banyak sekali media atau apa istilahnya ya, dunia digital lah yang mempengaruhi kita berbahasa bahkan sekarang muncul bahasa-bahasa slang. Bahkan sekarang juga saya kaget di Kendari sudah banyak yang bilang COK itu. Iya, padahal itu kan dari dulu sih, kalau kalian dari dulu ke Jawa itu di Jawa sudah sering sekali tapi kayaknya sekarang di Kendari juga banyak. Nah, itu salah satu mungkin faktor yang membentuk itu Terus juga ada NJIR NJING itu juga kadang dulu sih kalau di Bandung sih itu sudah umum sekali tapi saya lihat di Kendari juga mulai banyak yang demikian. Jadi sebenarnya sangat mempengaruhi itu kalau kita lihat yang ada di media digital. Terus juga banyak simbol-simbol, kalau kalian ada yang tahu Discord, ada sosmed Discord tahu. Ya itu juga di situ kadang ada bubble itu bahasa lainnya circle lah. Kalau circle kan bahasa beberapa tahun lalu sekarang biasanya orang pakai bubble. Jadi ada bubble yang buat bahasanya sendiri bahas komunikasinya sendiri. Nah itu juga banyak yang terjadi sekarang. Oke Ajat ya. Oke, tadi sudah dibahas atau sudah dijelaskan beberapa materi terkait psikologi bahasa dan pikiran, language and mind. Nah sekarang coba kita diskusikan satu topik atau satu pertanyaan yang ada di depan sini. Silakan berkelompok 3-5 orang untuk mendiskusikan ini, kemudian kita sedikit membahas terkait dengan ini. Oke, silakan. Di dekatnya saja, di sekitarnya tuh dikasih ya, dibuat melingkar, setengah lingkaran. Oke ya, waktunya sudah habis. Silakan
satu kelompok atau dua kelompok bisa menjelaskan apa argumentasinya dari pertanyaan yang ada di atas ini? Iya, silakan Dinda. Boleh berdiri, Dinda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi mengenai apakah bahasa mencerminkan kecerdasan seseorang. Jelaskan dengan memberikan contoh konkret. Jadi menurut kami itu kecerdasan itu memang mencerminkan kecerdasan seseorang. Maaf, bahasa itu mencerminkan kecerdasan seseorang. Teman-teman, kalau misalnya kita lihat orang yang berbicara di depan dalam melakukan aspirasi ataupun dalam melakukan presentasi, pasti kalau misalnya bahasanya ada tertata, bahasanya ada rapi, pasti kita punya pemikiran kayak misalnya nih itu orang itu tidak betul-betul mencerminkan kecerdasan seseorang. Akan tetapi yang perlu kita ketahui bersama, kalau misalnya bahasa itu tidak maksudnya tidak meluruh kalau misalnya bahasa itu sudah mencerminkan kecerdasan, karena Kadia juga pernah dia bilang kalau dalam bahasa itu maaf Kak, Kadia dalam bahasa itu ada 7 dari apa Kadia teorinya mengenai Iya. bahasa. Boleh ditambahkan dia kalau ada. Dunia linguistik. Oke. Dari linguistik itu kayak orang tuh itu ada kecerdasan lainnya seseorang, jadi bukan hanya dalam satu bahasa saja kita bisa menentukan kecerdasan seseorang, tapi akan maksudnya ada kecerdasan yang lain juga, misalnya kayak matematika, kayak misalnya kayak naturalis, itu semuanya pasti kita sudah mempelajari. Oke, baik. Tadi dia kayaknya sudah di-mention, jadi boleh ditambahkan dia. Ya. Silakan. Saya dari teori dari kelompok 1 izin menambahkan terkait tadi teori yang disinggung oleh saudari Dinda, itu teori dari Howard Gardner yang multiple intelligence, ada 8 kecerdasan. Mungkin untuk bahasa mencerminkan kecerdasan seseorang itu khususnya kecerdasan linguistik yang terkait dengan bahasa baik lisan maupun tulisan, kemudian kecerdasan interpersonal juga Pak. Oke, baik. Boleh tepuk tangan untuk dua yang sudah tampil. Nah, oke, jadi silakan yang lain kelompok tetap ditulis, dicatat, dan akan kita kumpulkan, akan saya cek jawabannya dari pertanyaan ini. Tapi sebelum itu kita akan sedikit kuis untuk materi yang terkait dengan ini. Jadi silahkan dipersiapkan perangkat digitalnya, boleh tablet, boleh HP, atau laptop. Oke, silakan bergabung melalui link atau barcode yang ada di depan. Oke, kita mulai. Kita mulai saja. Silakan dijawab nanti ya jawabannya yang benar. Ya, ini pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan kognisi bahasa? A. Proses belajar bahasa asing, respon emosional, proses mental, atau kemampuan berpikir sejak lahir. Oke, yang paling banyak C, kita lihat jawabannya. Oke, betul ya. Jadi kognisi bahasa itu proses mental memahami dan memanipulasi. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Ya, gangguan pada proses kognisi bahasa seperti kesulitan menemukan makna disebut itu, ya betul, apasia ya. Jawabannya B. Kita lihat ke Ferial, Sahnaya, Dinda, Ignes. Ya, lanjut. Mohon dikerja masing-masing ya, tidak saling melihat atau tidak saling berdiskusi. Oke. Iya, fungsi utama dari bahasa betul sekali ya, pintar semuanya. Ferial. Oke. Ya, pertanyaan keempat.
Ya, jawabannya yang betul B. Saat cemas lebih fokus pada ancaman ya, bukan lapar. Jadi tidak bisa tidur. Oke. Iya, masih Ferial. Ya, kelima. Ya, jawabannya B atau D? Iya, yang betul B. Memproses mengenali stimulus emosional. Oke. Sebelum berubah klasemen sementara. Ya, pertanyaan terakhir. Nah, ini kenapa lebih cepat menangkap meme dibanding kalimat yang panjang, meme ya. Oke. Visual yang itu betul ya, jawabannya B. Oke, kira-kira siapa yang menang? Ferial. Ada Ferial? Ada dong, Mas Anda ada. Iya. Tepuk tangan untuk Ferial. Iya, jadi itu tadi beberapa pertanyaan untuk materi hari ini. Jadi untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang pengambilan keputusan dalam proses kognitif. Hari ini di pertemuan ke-11 dan besok kita masuk ke pertemuan 12 tentang pengambilan keputusan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan pengetahuan baru atau pemahaman baru untuk kalian. Semoga bisa lebih memahami terkait dengan proses kognitif yang kita atau psikologi kognitif yang sedang kita pelajari. Oke, cukup. Ada yang mau menanyakan terakhir? Cukup ya. Saya akhiri saja kelas kita pada siang hari ini. Terima kasih semua atas perhatiannya, partisipasinya, dan kehadirannya. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.